Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran IPA. Hari ini kita akan membahas mengenai materi sistem pencernaan pada manusia, yaitu struktur dan organ-organ pencernaan yang ada di dalam sistem pencernaan kita. Nah, dalam gambar ini kita lihat seorang anak sedang memakan nasi. Nah, bagaimana nasi ini bisa menjadi energi bagi tubuhnya? Tentunya melalui suatu proses yang disebut dengan sistem pencernaan, di mana di dalam sistem pencernaan itu terdapat organ-organ yang berfungsi untuk mencerna makanan agar makanan bisa dihasilkan menjadi energi. Dan yang menjadi tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mengidentifikasi organ-organ pencernaan pada manusia. Yang kedua, menjelaskan fungsi organ-organ pencernaan pada manusia. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis pencernaan yang terjadi di dalam organ-organ pencernaan. Dan terakhir, menganalisis proses pencernaan makanan di dalam tubuh manusia. Sistem pencernaan pada manusia terdiri atas dua bagian, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Nah, saluran pencernaan itu adalah saluran yang dilalui bahan makanan, yaitu mulut, kerongkongan, kemudian lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir adalah anus. Sedangkan kelenjar pencernaan adalah organ yang mengeluarkan enzim untuk mencerna makanan. Di mana adanya? Yaitu di mulut, di lambung, di usus halus, di pankreas, dan di hati. Enzim apa sajakah itu? Nanti kita akan bahas. Selain gigi, di mulut juga terdapat saliva dan lidah. Saliva adalah zat yang dihasilkan oleh kelenjar saliva yang membantu proses pencernaan makanan secara kimiawi. Nah, kelenjar saliva sendiri terdiri atas 3 bagian, yaitu kelenjar parotis, sublingualis, dan submandibularis. Kelenjar saliva ini mengeluarkan air liur yang menghasilkan enzim betialin atau amilase. Enzim ini berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa. Sedangkan lidah ini berfungsi menempatkan makanan di antara gigi. Makanan dikunyah dan bercampur dengan air liur, kemudian dibentuk bulat menjadi bolus. Kemudian bolus ini didorong ke faring dengan bantuan dari lidah. Faring dan esofagus. Faring adalah saluran memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan. Di situ terdapat katup pernafasan yang disebut dengan epiglotis. Katup ini akan menutup ujung saluran pernafasan ketika kita menelan makanan. Dan sebaliknya, ketika kita bernafas, ujung yang lain akan menutup. Bolus melewati faring menuju ke esofagus. Nah, ini adalah gambar esofagus. Esofagus itu adalah saluran yang menghubungkan antara faring dengan lambung. Esofagus berbentuk lurus, berdinding otot lurik dan tebal. Jadi, esofagus ini akan berkontraksi mendorong bolus agar sampai ke lambung dengan suatu gerakan, yaitu gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik adalah gerakan meremas-remas dan mendorong agar makanan yang berupa bolus tadi bisa sampai ke dalam lambung. Setelah sampai di lambung, makanan akan mengalami proses pencernaan selanjutnya. Otot lambung akan berkontraksi mengaduk-aduk bolus, kemudian memecahnya secara mekanik dan mencampurnya dengan getah lambung. Maka dari itu, di dalam lambung terdiri atas pencernaan mekanik maupun kimiawi. Nah, getah lambung mengandung beberapa jenis enzim, yaitu HCl atau asam klorida, enzim pepsin, dan enzim renin. HCl berfungsi membunuh kuman-kuman dan mengaktifkan pepsin. Sedangkan pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton, dan renin berfungsi mengendapkan protein dari susu. Setelah melalui proses pencernaan secara kimiawi di lambung, bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut dengan kimus atau bubur usus. Nah, kimus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus halus.
Setelah kimus masuk perlahan-lahan ke dalam usus halus, maka di usus halus akan terjadi pencernaan selanjutnya. Usus halus memiliki 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, di mana terdapat lubang yang menghubungkan duodenum dengan saluran getah pankreas dan saluran empedu. Yang kedua adalah usus tengah atau jejunum dan usus penyerapan atau ileum. Organ pankreas akan menghasilkan enzim-enzim, yaitu enzim amilase, tripsin, dan lipase. Enzim amilase berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa, enzim tripsin berfungsi memecah protein menjadi asam amino, dan lipase berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Getah empedu sendiri berfungsi mengemulsikan lemak sehingga mudah dicerna oleh enzim. Enzim dan cairan dari pankreas serta empedu akan disalurkan menuju ke duodenum. Pada jejunum atau dikenal dengan usus kosong, terjadi pencernaan makanan terakhir sebelum diserap. Di sini karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa, kemudian protein dipecah menjadi asam amino, dan lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Zat makanan pada saat kondisi ini sudah dapat diserap oleh tubuh kita. Penyerapan terjadi di bagian usus halus, yaitu ileum. Pada dinding usus halus, tepatnya usus penyerapan, terdapat jonjot atau villi. Nah, jonjot ini berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan makanan, sehingga penyerapan makanan terjadi dengan lebih cepat. Zat larut air diserap masuk ke dalam pembuluh darah kapiler, sedangkan zat larut lemak akan diserap dan dibawa ke pembuluh getah bening dan masuk ke pembuluh kapiler. Zat-zat makanan akan masuk ke sistem transportasi dan diedarkan ke seluruh sel tubuh oleh plasma darah. Nah, di dalam sel-sel tubuh, zat makanan akan dioksidasi oleh oksigen yang dilepaskan oleh hemoglobin yang ada di dalam eritrosit sehingga menghasilkan energi, karbon dioksida, dan uap air. Selanjutnya, sisa makanan yang sudah tidak diserap oleh tubuh akan masuk ke dalam usus besar. Nah, usus besar ini berfungsi untuk mengabsorpsi air, membentuk feses. Di dalam usus besar terdapat bakteri yang namanya bakteri Escherichia coli. Bakteri ini berfungsi untuk menghasilkan vitamin K dan biotin. Feses yang terbentuk akan terdorong ke rektum secara peristaltik dan dikeluarkan lewat anus. Proses pengeluaran feses lewat anus ini disebut dengan proses defekasi. Bagian usus besar terdiri atas 4 bagian, yaitu kolon ascendens, kemudian kolon transversum yang mendatar, kolon descendens, dan kolon sigmoid. Baik, setelah kita membahas mengenai saluran-saluran pencernaan, sekarang kita bahas mengenai kelenjar pencernaan. Ada 3 buah kelenjar pencernaan di dalam tubuh kita, yaitu hati, empedu, dan pankreas. Hati ini berfungsi untuk pembentukan empedu, penimbunan zat-zat makanan dari darah, penyerapan unsur besi dari darah yang telah rusak, pembentukan fibrinogen dan heparin untuk diedarkan ke peredaran darah, dan pengatur suhu tubuh. Sedangkan empedu berfungsi untuk membantu penyerapan lemak ke dalam tubuh dan membantu kerja hati dalam sistem ekskresi. Kemudian pankreas ini berfungsi menghasilkan enzim-enzim, yaitu enzim lipase, amilase, enterokinase, dan tripsin. Lipase sendiri berfungsi mengubah lemak atau memecah lemak, kemudian amilase berfungsi mencerna amilum menjadi maltosa, enterokinase berfungsi mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin, dan tripsin sendiri berfungsi mengubah protein menjadi dipeptida. Sekian pembahasan mengenai struktur dan fungsi organ pencernaan pada manusia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.